Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang dosen berstatus tugas belajar dalam proses mengikuti Serdos. Apakah dosen yang bertugas belajar itu bisa enggak eligible menjadi peserta atau calon DYS? Dan satu lagi yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah urutan prioritas peserta dan kelulusan dalam pelaksanaan Serdos 2021. Tapi simak yang satu ini. Pada pelaksanaan Serdos tahun 2021, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat dosen, kolega yang insya Allah eligible hari ini, tahun 2021, maka pastikan bagi Bapak Ibu yang sedang tugas belajar, itu bisa diikut sertakan sebagai DYS. Ini sesuai dengan PO Serdos tahun 2021. Dengan dasar bahwa beban tugas belajar itu setara dengan 12 SKS. Artinya bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang melaksanakan tugas belajar atau sedang kuliah S3 misalnya, tetapi dalam konteks syarat dan ketentuan itu eligible, maka pastikan Bapak Ibu bisa ikut sebagai calon DYS pada pelaksanaan Serdos tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu yang sedang tugas belajar juga nanti pada proses penilaian oleh mahasiswa itu akan dikonversi, diberikan nilai dengan nilai yang setara 4,0. Artinya tingkat kelulusan di atas passing grade lah. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir yang saat ini sedang studi lanjut atau sedang mengambil program doktor. Selama Bapak Ibu memenuhi syarat dan ketentuan pada portofolio tahap pertama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan NDDN, kemudian asisten ahli, kemudian TKBI dan seterusnya itu dipenuhi, maka Bapak Ibu lanjut untuk bisa berproses menjadi peserta calon dosen yang disertifikasi. Yang kedua, pada pelaksanaan Serdos tahun 2021 juga sama dengan aturan sebelumnya berkaitan dengan aspek prioritas atau urutan prioritas yang akan lulus menjadi dosen dan sertifikasi. Karena sesuai dengan ketentuan sebelumnya juga sama, bahwa ada urutan prioritas yang akan diutamakan atau diprioritaskan dalam pelaksanaan Serdos. Di tahun 2021 juga sama. Di PO pelaksanaan Serdos juga sudah diatur di huruf F urutan prioritas peserta. Apa saja dan siapa saja yang diprioritaskan dalam pelaksanaan Serdos? Itu yang pertama adalah jabatan akademik. Tentu antara lektor dengan asisten ahli, maka yang diprioritaskan di dalam pelaksanaan Serdos, terutama tingkat kelulusannya adalah yang memiliki jabatan akademik di atasnya, yaitu lektor. Atau lektor dengan lektor kepala misalnya, maka yang diprioritaskan di dalam pelaksanaan Serdos tahun 2021 adalah yang lektor kepala. Sehingga ini menjadi dasar ketika misalnya sampai kuota memenuhi, kemudian ada berapa peserta atau calon DS yang kemudian dinyatakan lulus, tetapi secara penilaian lulus, tapi secara pengumuman tidak lulus, itu karena masuk ke dalam grid urutan prioritas yang belum masuk ke dalam urutan prioritas itu sendiri. Maka pastikan Bapak Ibu ini harus dipahami sehingga tidak gagal paham dan salah paham. Ketika saya kok lulus, ternyata kok tidak lulus. Padahal dari nilai, kemudian dari penilaian profesional, kemudian syarat-syarat juga sudah memenuhi, tapi ternyata saya tidak lulus. Ternyata juga bisa dilihat dari aspek ini ketika kuota yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan Serdos setiap tahun itu apakah sudah memenuhi atau tidak. Kalau sudah memenuhi dan melebihi,
maka yang diambil adalah sesuai dengan urutan prioritas. Karena masih banyak ribuan yang belum melaksanakan atau ikut dalam pelaksanaan Serdos. Kemudian yang kedua, yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Serdos itu termasuk di pelaksanaan Serdos tahun 2021 adalah pendidikan terakhir. Tentu yang S2 dan yang S3 diprioritaskan yang S3. Jadi lektor atau S3, maka peluang untuk lulus menjadi dosen yang disertifikasi itu sangat besar. Maka biasanya kalau tahun 2020 kemarin pelaksanaan Serdos itu konversinya juga banyak sekali. Tetapi hari ini tidak ada konversi, tetapi tetap ada urutan prioritas yang didahulukan. Jadi pendidikan terakhir S3 itu didahulukan daripada yang S2 di dalam proses pelaksanaan Serdos, terutama di tingkat kelulusannya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, nilai kemampuan dasar akademik atau TKDA dan nilai kemampuan berbahasa Inggris atau 3B. Ini juga menjadi syarat urutan prioritasnya. Kalau misalnya nilai TKDA-nya 600, TKB-nya 600, maka tentu diprioritaskan daripada yang nilai 500. Nanti akan diukur semua, akan di rating semua, akan kelihatan mana yang harus diprioritaskan, mana yang kemudian turun, sampai nanti menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas itu sendiri. Sehingga yang memenuhi kuota prioritas ini berpeluang besar untuk bisa lulus menjadi dosen yang tersertifikasi. Jadi nilai kemampuan dasar akademik itu juga menjadi ukuran prioritas di dalam pelaksanaan Serdos, termasuk yang berbahasa Inggris. Itu juga menjadi ukuran atau prioritas dosen yang akan disertifikasi. Dan yang keempat adalah pangkat dan golongan ruang. Pangkat dan golongan ruang 3A, 3B, 3C, serta golongan yang mengikuti itu juga menjadi bagian dari urutan prioritas yang di dalam pelaksanaan Serdos sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini masih di 3B, maka pastikan segera naik ke tingkat C. Terutama bagi Bapak Ibu dosen-dosen muda, dosen-dosen yang baru menjadi dosen, maka pastikan jabatan akademik, pangkat dan golongan, kemudian studi itu juga pastikan harus difikirkan sejak awal, karena akan berkaitan dengan karir kita sebagai seorang dosen dengan berbagai elemen dan ketentuan serta syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk juga berpartisipasi terhadap aspek-aspek kebijakan pemerintah. Misalnya program hibah, kemudian penelitian, pengabdian, itu juga menjadi bagian dari syarat dan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dari dosen. Jabatan akademik, kemudian pangkat golongan, kemudian pendidikan atau studi lanjut bagi yang S2, itu pastikan Bapak Ibu segera melakukan studi lanjut atau S3, karena eman Bapak Ibu masih muda, kemudian ada banyak peluang yang bisa diakses untuk mendapatkan beasiswa, maka itu harus bisa diambil karena kesempatan itu sangat luar biasa dan banyak sekali. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, yang menjadi prioritas di dalam pelaksanaan Serdos itu adalah masa kerja sebagai dosen yang terhitung dari TMT. Dari TMT itu di mana Bapak Ibu mendapatkan jabatan fungsional dosen atau misalnya dari asisten ahli, maka Bapak Ibu dilihat dari TMT-nya. Kalau TMT-nya misalnya 1 Januari, maka Bapak Ibu nanti akan dihitung per 1 Januari. 1 Januari 2019, maka Bapak Ibu terhitung misalnya dari 1 Januari tahun 2019. Kalau ke Januari tahun 2021, maka Bapak Ibu sudah 2 tahun. Atau Bapak Ibu tanggal 1 Januari tahun 2015. Maka kalau dihitung sampai tahun 2021 tanggal 1 Januari, Bapak Ibu akan dihitung masa kerja 5 tahun. Sehingga memastikan bahwa masa kerja ini juga menjadi bagian dari prioritas pelaksanaan Serdos tahun 2021. Dengan memahami tentang prioritas ini, maka Bapak Ibu akan sudah paham tentang pelaksanaan Serdos tahun 2021. Sehingga nanti ketika misalnya kuota sudah memenuhi dan Bapak Ibu misalnya dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu masuk ke dalam kuota. Semoga bermanfaat dan terus semangat serta produktif untuk terus berkarya
berpartisipasi terhadap program-program pemerintah, termasuk semua dosen harus tersertifikasi menjadi pendidik agar pendidikan Indonesia maju, jaya, hingga memiliki daya saing yang tinggi. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.